Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, duduk di taman-taman surga, membahas tentang apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wahai jemaah sekalian, kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-172 hingga 173. Di mana ayat-ayat ini akan memberikan tuntunan kepada kita terkait apa yang kita makan dan apa yang harus kita pilih dari menu makanan kita, minuman kita, di mana setiap manusia tidak akan lepas dari yang namanya makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Khadiman jemaah sekalian, Allah menyeru kepada kita orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu, makanlah wahai kamu semua, min thayyibat, dari apa-apa yang baik, ma razaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kalian semua. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian semua kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau engkau semua menyembah kepadanya. Kemudian ayat ke-173, innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepadamu al-maitah, bangkai, wad-dama, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yaitu dari kalangan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Faman iqtarra ghaira baghi wala 'adin, tetapi barang siapa bagi mereka yang terpaksa tanpa ada kehendak memakannya atau tidak bermaksud untuk menganiaya dirinya sendiri, alias terpaksa di sini, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dua ayat ini sekilas kita baca secara umum Bapak Ibu, simple atau bahkan cepatlah kita baca, sardan ya, tidak sampai 5 menit. Tetapi begitulah memang Al-Qur'anul Karim, firman Allah yang baligh itu perkataannya padat, tapi isinya kalau dijelentrehkan bisa meluas dan lebar sekali. Dan bahkan para ulama, fuqaha al-ummah, para ahli fikih dari kalangan ulama kita, mujtahidil ummah, para mujtahid ini memahami ayat ini dengan adanya perbedaan, sehingga hukumnya semakin luas dan semakin luas. Kita awali dengan bagaimana kita harus melihat makanan yang akan kita makan. Karena semua yang Allah ciptakan ini Bapak Ibu, dari apa yang ada di atas bumi, atau bahkan yang ada di dalamnya, atau bahkan ada yang ada di dalam laut, semuanya itu diciptakan untuk kita nikmati. Maka hukumnya sangat-sangat durhaka kalau kita hanya menikmati nikmat yang Allah berikan namun lupa akan syukurnya. Tidak ada nikmat itu sebanyak yang Allah berikan kepada manusia ini. Kalau kucing Bapak Ibu ya, paling makan itu tulang-tulangnya, jarang dia dapat fresh itu. Yang paling banyak makan apa yang dihasilkan oleh laut, ya kita manusia, paling ya sisa-sisanya dikasih ke kucing, apa tulang-tulangnya. Itu sebelum ada presto itu. Setelah ada presto itu sudah kucing kadang enggak kebagian tulangnya, dimakan tulang lunak semua, dimakan semua, ikan-ikannya lunak, ayam tulang lunak dimakan semua sak tulang-tulangnya. Kata ayam, ya, geragas manusia. Kata kucing, wah, enggak dikasih gitu ya.
Ini kalau enggak syukur, ini terlalu ini Bapak Ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita untuk melihat makanan kita. Apalagi di musim pandemi seperti ini, kalau kita kaitkan dengan ilmu herbologi, bahwasannya sebaiknya manusia itu memilih makanannya dan melihat makanannya. Karena makanan itulah yang membuat dia sehat atau dia sakit. Dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi, anna sababna al-ma'a sabba, thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم." Katanya falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaknya manusia itu melihat terhadap makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba. Kami telah menurunkan air itu dari langit, lalu ditumbuhkan dari itu. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Dari muka bumi itu tumbuh. Wa ambatna fiha habban wa inaba. Ada tumbuh-tumbuhan yang berasal dari apa? Inab, yang dinamakan anggur. Dari biji-bijian itu tumbuh semuanya. Bahkan dari rumput-rumputan kita bisa makan semua itu. Terakhirnya apa tadi? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Silahkan semua itu untuk dinikmati kamu dan juga hewan ternakmu. Maka di sini ikhwatul iman, kita harus imbangi dengan zikir. Kita harus imbangi dengan syukur. Maka disuruh di sini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan makan dari apa-apa yang thayyib-thayyib, dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu, dan jangan lupa washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau engkau benar-benar menyembah kepadanya. Karena syukur itu akan mendatangkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah, dan jika engkau kufur maka ingatlah bahwasanya siksaan Allah cukuplah pedih. Ikhwatul iman, dari sini kita juga harus perhatikan. Makanan ini juga selain mempengaruhi sehat atau tidaknya, sebagaimana Nabi SAW, kita lihat makanannya itu Bapak Ibu, semuanya rata-rata memang halal dan thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan apa yang di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Halal belum tentu thayyib. Terkadang dikeluarkan sertifikat halalnya, tapi kalau dikonsumsi selama 5 tahun, ya, walaupun sedikit demi sedikit, racun pewarnanya, racun perasanya, pengembangnya, pemanis buatannya, lama-lama jadi sakit. Maka kalau ada orang di usia 40-an sudah mengalami penyakit degeneratif atau komplikasi seperti ininya sininya, ya mungkin harus merujuk lagi apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang difirmankan oleh Allah tadi dalam surat Al-Baqarah, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi." Sudah dijelentrehkan di situ apa saja yang Allah tumbuhkan, baik dari rumput-rumputan, baik dari biji-bijian, baik dari tanaman, apakah itu bermanfaat atau tidak. Bahkan semua yang harusnya kita makan ini seharusnya membuat tubuh kita sehat. Dan Nabi SAW dalam mencontohkan hal ini Bapak Ibu luar biasa. Beliau suka madu, beliau makan habas sauda, bahkan beliau menganjurkan kita untuk mengkonsumsinya. Alaikum bihabbati sauda fa innahu dawa'un likulli da'. Apalagi di musim pandemi seperti ini, karena yang diserang adalah pernafasan, paru-paru kita. Maka bagus kita mengkonsumsi habas sauda. Niatkan untuk menjalankan resepnya Rasulullah Muhammad SAW. Belum lagi Nabi itu kesukaannya minum susu kambing. Maka kita tiru itu, dan menirunya itu dalam rangka mengikuti sunnahnya. Belum lagi Allah tadi wa zaituna wa nakhla. Ya, zaitun. Belum lagi sumpah Allah dalam surat wattini waz zaitun. Buah tin demi buah tin dan zaitun. Dan setiap ada sumpah Allah Subhanahu wa taala menggunakan makhluknya, menunjukkan bahwasannya makhluk itu adalah agung penciptaannya, besar kegunaannya untuk kita. Maka jangan diremehkan. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, di mana matahari itu bisa menyehatkan tubuh kita. Dan semuanya harus kita pahami dengan ilmu. Kemudian ikhwatul iman, kaitannya juga erat. Bagaimana orang beriman itu memilih makanannya sehingga keimanannya semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak disia-siakan. Di antara bentuk munajat kita adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, ada riwayat dari Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah taala itu zat yang maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amaral mu'minin, memerintahkan orang-orang beriman ini bima amara bihil mursalin, sebagaimana dia memerintahkan perkara-perkaranya itu kepada para utusannya. Faqala ta'ala, termasuk dalam makanan ini juga, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para utusan, kulu minat thayyibat, makanlah dari apa yang baik-baik saja, wa'malu salihah, dan beramallah soleh.
Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Ini juga apa yang menjadi pembahasan kita. Wahai orang-orang yang beriman, makan dari apa yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu. Lalu Nabi menyebutkan, mengisahkan tentang seorang laki-laki. Tsumma dzakara rajul. Lalu beliau menyebutkan dan mengisahkan kepada kami, pada sahabat itu, tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang dia ini berpergian jauh sebagai musafir. Dan kita tahu musafir itu punya keistimewaan. Di antaranya adalah mustajabat doa. Kalau dia berdoa, seorang musafir itu akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan saking lamanya dia berpergian, sampai kata Nabi, asy'atha al-ghar, berdebu, kusut. Tetapi ketika dia meminta kepada Allah, yamuddu yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Lalu dia mengucapkan, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, ya Tuhanku. Dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tetapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminumnya haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakainya itu haram. Maka kita harus beli sesuatu yang akan kita pakai, jangan sampai ada unsur babi. Jangan sampai ada unsur kulitnya, entah itu bulunya, walaupun bulunya pun diperdebatkan. Wa ghudhiya bil haram, dan dia pun dikenyangkan dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lah, maka bagaimana mau dikabulkan oleh Allah doanya. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ternyata ya pada iman, makanan kita, cara memilih makanan kita, kalau itu suatu yang haram, maka bisa juga menjadi doa yang tertolak. Apalagi kita berangkat ke tanah suci. Saya kalau memberikan tausiah di manasik itu, saya ajak para jamaah itu untuk memperhatikan apa yang menjadi bekal, terutama dalam urusan obat-obatannya. Karena terkadang kita ini teledor, belum sampai pada derajat darurat, sudah beralasan darurat. Saya pakai yang enggak jelas halal haramnya karena darurat. Ya. Maka kata liman, kita harus kembalikan itu kepada resep-resepnya Allah dan Rasulnya. Kalau dalam surah An-Nahl Allah meresepkan madu, kita lakukan saja. Kalau Rasulullah pernah meresepkan madu, kita ikuti. Apalagi di sana kita nanti zam-zam, wah luar biasa. Nabi itu suka kurma, tiru. Bahkan katanya kelaparan orang itu yang di rumahnya tidak ada kurma. Saya juga dulu gak suka kurma, tapi ketika tahu bahwasannya salah satu makanan yang Nabi cintai adalah kurma, maka saya berusaha untuk suka kurma. Nah, apalagi waktu di Arab itu gratisan. Kadang teman Arab bawa gitu, teman Yaman bawa, wah banyak. Sekarang di sini kalau sudah suka, gak ada yang beli kan, repot ya. Dia harus beli sendiri. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mencintai Rasul dengan cara mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau suka apa dalam urusan makanan, tiru saja, insya Allah sehat. Bagaimana beliau sakit hanya 2 kali dalam seumur hidupnya. Yang pertama karena disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin A'sam. Yang kedua karena memang usia yang senja. Dan juga ada dikatakan sisa-sisa racun yang sempat dikunyah oleh beliau dalam perang Khaibar, yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi. Bahkan ada sahabat yang makan bersama beliau karena sempat tertelan meninggal dunia. Tapi beliau, Nabi, mendapatkan wahyu untuk tidak menelan makanan itu karena di situ mengandung racun. Nah, racun itu Pak, jangan hanya dianggap racun tikus gitu saja ya. Ya, racun sekitar kita banyak. Entah itu yang mengandung pemanis buatan, pewarna, dan minum-minuman yang instan, yang makan-makan instan. Pokoknya instan-instan itu enggak bagus. Termasuk ulama instan, ustadz instan, semuanya itu enggak bagus. Ya, ikhwatul iman termasuk makanan instan gitu. Instan-instan itu yang membuat kita ini sakit. Kenapa? Karena banyak pengawetnya. Itu racun dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Baik. Insyaallah tuntas ya urusan itu. Semoga kita ini yang sehat-sehat. Tanya Allah Ibu, orang yang sehat-sehat. Perhatikan mereka yang sehat-sehat. Yang sampai umur 60 bisa melihat tanpa kacamata. Yang sampai umur 70 masih bisa mendengar dengan baik. Insyaallah dia adalah orang yang bisa menjaga makanannya dan pola makannya, termasuk cara makannya. Cara makannya dengan tangan kanan, cara minumnya dengan tangan. Sedangkan kita saat ini yang berperang, bos berpikirnya berat sekali, di mana media-media mengajarkan yang tidak benar, tapi karena berulang-ulang kita terima, seakan-akan itu benar. Seakan-akan menjadi biasa untuk kita. Makan. Kalau dulu enggak biasa, ada undangan makan, enggak ada kursinya itu. Kalau sekarang coffee break-nya, kalau di hotel-hotel itu enggak dikasih kursi. Berdiri minum gitu, gaya gitu ya. Padahal kalaupun duduk, karpetnya itu buat tidur pun tidak ada masalah. Maka Bapak Ibu jangan peduli. Kalau dalam urusan seperti itu harus radikal kita. Oh ini apa yang dicontohkan Nabi, enggak boleh minum berdiri, makruh. Kalau sudah makan berdiri, itu sudah haram. Merusak pada lambung kita. Kalau kita minumnya berdiri, merusak kepada ginjal kita karena tidak sempurna dalam menyaring atau menerima minuman yang kita minum. Termasuk ketika kita berdoa. Peneliti Jepang itu meneliti kenapa air yang dipuji, dibacain doa lebih bagus dibandingkan air yang dicaci maki dan lain sebagainya.
Nah, itulah Zam-Zam itu istimewa karena memang di situ selalu diperdengarkan ayat-ayat Allah, zikir. Di sumbernya kan di situ orang tawaf kan selalu enggak non-stop 24 jam. Maka kalau kita ingin sehat, katanya dokter di antara yang paham tentang Islam, yang paham tentang iman, dia bacalah doa, dibacakan doanya. Airnya itu akan berubah karena kita bacakan doa itu. Nah, ini khotul iman, kalau air saja itu bisa berubah. Bayangkan manusia ini kan berapa? Sebagian besarnya juga berisi tentang air. Darah kita cairan, air banyak di dalam tubuh kita. Kalau kita rajin berdoa, rajin kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah sehat Bapak Ibu. Nutrisinya rohani kita dengan doa, ya, sholat, kemudian tilawah, nutrisi jiwa kita itu, nutrisi jasmani kita, maka kulu min thayyibati ma razaqnakum. Selain doa kita insya Allah dikabul dan juga yang lainnya. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi itu secara garis besar begitu Bapak Ibu. Bagaimana ditarik sebuah hukum dari dua ayat ini? Yang jelas kita sudah tahu, bisa menangkap. Ya, silakan yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan dalam urusan makanan. Yang makruh tinggalkan, apalagi yang syubhat. Insya Allah sehat. Kemudian dibahas, apakah yang diharamkan dalam ayat di ayat ke-173 tadi? Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Ini yang diharamkan apa? Apakah hanyalah ya, makannya saja? Karena tadi diawali dengan kulu min thayyibat, atau memanfaatkan semuanya itu secara keseluruhan. Nah, ini agak dalam ini Ibu. Karena jikalau hanya yang diharamkan itu makannya saja, berarti menggunakannya enggak masalah, gitu. Di sini perbedaan ulama. Dari sinilah bagaimana yang mengatakan, oh ini enggak apa-apa, kan cuma menggunakan saja. Bapak Ibu kan pernah dengar fatwa-fatwa halal haram tuh ya. Ketika ini mengandung babi, katanya ini enggak haram karena hanya menggunakan dan tidak sampai tercampur dan seterusnya. Nah, ini agak dalamnya di sini Bapak Ibu. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, yang pertama berpendapat bahwasannya ketika dikatakan ikhtilafal fuqaha 'alal hal muharramul akl faqat am yahrumu sa'ir wujuhul intifa, apakah yang diharamkan makannya saja atau menggunakan secara umum? Ya. Ada yang berpendapat wa dhahaba ba'dul ulama ila anna al-muharram inma huwa al-akl faqat. Yang diharamkan hanya makan saja. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Kenapa? Karena berdasarkan Al-Baqarah 172 tadi diawali dengan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lalu diakhiri dengan apa? Tadi pengharaman apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Namun juga ada pendapat lain, yaitu ini umum, tidak hanya makannya tetapi juga menggunakannya. Nah, ini Bapak Ibu kalau enggak jeli kita bisa jadi loh. Ada contoh bangkai. Bangkai itu ya, terkadang orang nggak pakai ayamnya, tapi pakai bulunya. Bulunya itu apa? Entah itu untuk hiasan bolpen, taruh di bolpen. Kalau menurut pendapat yang tidak boleh menggunakan bangkai itu, maka Anda terjatuh pada sesuatu yang haram. Sama nanti hukumnya ketika menggunakan jaket berkulit, jaket kulit. Jaket kulitnya dari mana? Mungkin dari kulitnya buaya, gitu ya, atau dari kulitnya sapi. Kalau sapinya memang bukan bangkai, berarti sah-sah saja, tinggal disamak. Di sini perbedaan para ulama ya. Termasuk Bapak Ibu, kalau kita punya piaraan lele, kalau kita merenung, juga punya piaraan ayam. Ayamnya kena beledek begini karena shock, jantungnya lemah, mati kan kadang kan. Ayam itu kan ayam kornel, itu kena beledek, mati, 10. Katanya kita dalilnya enak, mubadir ini. Buat apa? Buat makan lele. Penggunaan itu, apa itu masuk? Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita jeli ya. Kalau di pasar yang lebih parah lagi, istilahnya ayam yang seperti itu namanya ayam tiren. Ayam mati kemarin baru aja kemarin, belum lama ya. Tapi dijual di bawah pasaran kan. Saya pernah makan di warung pecel itu, mahal harganya, menengah ke atas. Lalu curhat ibunya yang jual tadi, saya Pak walaupun agak mahal ya gimana lagi, nggak neko-neko, saya ambil yang ini nggak mau yang macam-macam. Makanya Ibu, kalau orang Islam itu pilih makanan jangan lihat murah apa mahalnya, tapi lihat juga apa halal atau tidaknya. Jangan mahal sana itu, mending sana itu loh 5.000 atau 3.000 dapat ayam gini wah gitu. Jangan lihat itunya, tapi lihat halal atau tidaknya. Lalu juga kita lihat manfaat enggak sama tubuh kita, thayyib enggak sama tubuh kita ya. Karena sesuatu yang thayyib sekalipun kalau kita tidak paham ilmunya, lalu kita makan berlebihan, ya kita enggak dapat keutamaan ayat ini. Contoh Bapak Ibu ya. Sayur-sayuran itu kan thayyib. Namun kalau kita belajar herbologi itu ada sayuran itu yang tergolong herba pahit. Dan sifatnya herba pahit itu adalah hipo, menurunkan tekanan darah kita. Akhirnya karena istrinya itu enggak tahu, tiap hari dikasih sayur pepaya.
saya udah upaya terus, atau pari terus lalapannya. Pagi, siang, sore. Apalagi masa pandemi gak mau ke pasar, karena yang punya tanamannya hanya pari saja. Seminggu lemas itu. Kenapa? Diberikan suatu yang halal, thayyib, berlebihan. Ya kurang bagus juga. Karena ada juga ayatnya, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, dan jangan berlebih-lebihan. Itu contoh kecil saja. Apalagi kita salah meresepkan gitu. Orang sudah tekanan darahnya rendah, dikasih yang tadi, kipu tadi, tambah gitu ya. Apalagi yang memang haram isinya. Makanya kita sebagai tabib, kita sebagai dokter, ini seharusnya memberikan solusi kepada jamaah, kepada masyarakat kita. Bagaimana kita mengamalkan ayat ini termasuk dalam obat-obatan. Karena saya lihat itu terkadang orang banyak keledor dalam urusan yang haram itu dengan alasan sakit. Batuk sedikit gitu sudah minum yang ada alkoholnya. Ya, pusing sedikit minumlah yang tidak jelas halal haramnya. Padahal bisa jadi pusingnya itu karena kurang minum sembuh. Bisa jadi karena memang kurang tidur, panas di dahinya itu. Tidur saja sembuh insyaallah. Nah, bisa jadi kenapa? Karena mungkin banyak hutang, sampai pinjemin duit, sembuh dia insyaallah. Ya, begitu. Ya, pusing itu tidak harus minum itu ya. Saya pernah ikut pelatihan itu, katanya tutornya itu Ustaz Hamid Arif itu. Ya, begitu. Kita itu simple, orang Islam itu simple. Tidur di awal waktu. Bangun di sepertiga malam, sehat aja. Kalau mau mandi keramas itu jangan nunggu dulu Bapak Ibu. Sebelum subuh mandi keramas. Sehat insyaallah gitu. Itu pola hidup ya, apalagi nanti jadi pola makan. Baik. Itu yang pertama hukum yang kita bisa ambil. Kenapa kok ada perbedaan pendapat itu? Dari cara memahami dalil, kemudian juga dari dalil pendukung. Di antaranya ikhwatul iman, Nabi pernah menyampaikan tentang kenapa Allah melaknat orang-orang Yahudi. La'anallahu al-yahud, hurimat alaihim syuhum, fajamaluha, faba'uha, wa akalu athmaniha. Jadi orang Yahudi itu cerdas, pintar, tapi kebelingan Bapak. Diharamkan babi, tapi bagaimana dia olah babinya, lalu dia gunakan itu sebagai kayak apa untuk ini dijual. Ya, dia nggak makan, tapi dia makan dari hasil menjual babi tersebut. Itu ibadah iman sudah dilaknat oleh Allah. Berat ya? Berat itu. Kadang nanya gini. Terus Pak, kenapa itu babi diharamkan? Lah kok diciptakan? Nah, kan gitu. Maka kita ini logikanya harus di bawah nas. Kita logikanya harus di bawah Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita ambil satu ayat saja dari surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, uhillat lakum bahimatul an'am ghairu muhillis shayd wa antum hurum. Terakhirnya ini yang enggak enak. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah itu terserah dia mau menghukumi apa. Ini halal, ini haram, terserah Allah. Nah, maka kita hanya tunduk saja. Maka ketika ketundukan kita ini, bagi mereka yang senantiasa ingin melawan itu, Bapak Ibu, ini ayat yang terakhir ini yang enggak enak. Harus dia pahami. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kalau kita pintar keblinger, bisa jadi kok. Misalkan ya, panjenengan sudah menemukan alat. Kalau selama ini yang kita tahu, daging babi itu hanya mengandung daging pita dan lain sebagainya. Lalu ada orang yang cerdas, pintar, keilmuannya tinggi, mengatakan saya sudah menemukan alat, bahwasannya alat saya ini bisa menghilangkan cacing pita 100%. Jadi apa yang Anda takutkan lagi? Kan hikmah pelarangannya biar Anda enggak sakit. Enggak bisa juga itu. Karena setiap yang Allah haramkan, terkadang kita tidak menemukan hikmah di baliknya dengan detail. Dan bahkan ditemukan ternyata salah satu pengharaman babi itu bisa mempengaruhi tabiat dari seorang yang makan. Di antaranya tabiatnya adalah dayus. Tabiat dayus itu apa? Kalau ada babi jantan 2 dikumpulkan dengan babi betina 1 dalam satu kandang, itu dia bisa berhubungan ya bareng-bareng, gantian. Bisa kompromi, gitu ya. Bahkan tukar-tukaran istri kalau memang gitu. Tapi kalau ayam beda. Pokoknya kalau dia pejantan di situ tidak mau ada pejantan lain yang menguasai indukan atau betinanya. Tarung sampai mati. Orang yang biasa makan babi itu ternyata hormonnya bisa terpengaruh karena ada kedekatan dan tabiatnya bisa terpengaruh. Waktu itu saya pernah ikut seminar nasional di Al-Irsyad, bahas tentang itu. Ya, dari menghadirkan ahli di bidang makanan, juga menghadirkan ahli dari bidang agama dan seterusnya. Ikhwatan iman jemaah sekalian, kembali kepada pembahasan kita. Haram ya, halal haram itu jangan hanya dilihat dari zatnya. Maka kalau tadi ada istilah mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Itu jangan hanya dilihat dari zatnya saja, tapi juga bagaimana cara mendapatkannya. Ya, cara mendapatkannya juga, kan ada orang di masyarakat gini. Kamu kalau dapat harta haram subhat, jangan dimakan. Kalau dimakan kamu nanti jadi tumbuh daging dari yang haram, kamu neraka. Karena ada hadisnya itu.
Ya, ayulah min dabata bihi min haram fannaru aula bihi. Kalau ada daging yang tumbuh dari haram, maka neraka lebih pantas untuk dia. Terus gimana, Mas? Ya belikan sepeda motor, belikan kursi. Nah, ini pemahaman salah Bapak Ibu. Karena ada hadis tadi, wa man basuhu, pakaiannya, gitu. Apapun alasannya, kalau itu haram tetap haram. Jangan dicari celah-celah. Berarti kalau hasil korupsi gimana, Mas? Belikan aja rumah. Kan enggak dimakan rumahnya. Belikan ini, itu salah. Karena tetap saja haram. Apalagi pemahaman ingin memasukkan urusan zakat. Tuh, zakat itu mensucikan harta. Sucikan hartamu dengan sedekah dan zakat. Korupsi 100 miliar, zakatkanlah. Sedekahkanlah 20 miliar. Yang lain nanti suci. Tidak bisa dianalogikan ke sana, ya. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan dalam antara keduanya itu ada hal-hal yang syubhat. La ya'lamu katsirun minan nas, yang tidak tahu, sebagian banyak manusia tidak tahu dalam urusan itu. Tetapi hendaknya kita menjauhi yang syubhat, karena syubhat itu mendekati kepada yang haram. Kita pilih yang jelas-jelas saja, karena sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kita lanjutkan. Kemudian yang iman, kita kembangkan lagi dalam urusan hukum itu adalah bagaimana hukumnya. Apakah semua bangkai itu haram atau ada pengecualian? Ada pengecualian. Di antaranya adalah pengecualian dari bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Ya. Ada mahasiswa yang nanya, kenapa Pak bangkai ikan kok diharamkan? Nah, ini pertanyaan yang menyusahkan Anda. Katanya Allah kata, la tas'al an syai'in in tubdalakum tasukum. Jangan kau bertanya pada sesuatu yang jikalau engkau dibebani dengan sesuatu itu, jawabannya maka akan membuat kamu itu capek. Ketika Nabi menyampaikan haji, ada yang nanya sahabat itu asbabul wurudnya, itu asbabun nuzulnya. Apakah di setiap tahun haji ya Rasul? Nabi diam. Aku afikul di sana ya Rasulullah. Nabi masih diam. Nanya ketiga lagi, apakah setiap tahun kami harus haji ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi. Turun ayat tadi itu. Jangan engkau bertanya kepada sesuatu yang jikalau dijawab, jikalau iya saja, katanya. Andai saja saya jawab iya, maka akan wajib untuk kalian. Kalau sudah wajib, kalian enggak akan mampu. Jangankan kita yang ada di Indonesia yang harus antri puluhan tahun. Yang di Arab pun belum tentu mampu. Maka ikhwatal iman, lalu saya jawab itu, Mas, kalau sampean jadi nelayan, terus jaring ikan, apalagi ikannya itu nener-nener begitu, bisa sama nyembelih satu-satu. Ya capek jangan, belanak segitu banyaknya sama harus sembelih satu-satu. Maka penghalalan maitah, bahwasannya Nabi telah bersabda ketika ditanya tentang hukumnya air laut, kata Nabi karena sabdanya tahurun ma'uhu hillun maitatuhu. Airnya suci dan halal bangkainya. Lalu dikaitkan Pak, pembahasannya meluas. Tuh bagaimana kalau babi laut? Babi laut. Nah, kan aku pakai ayat ini, saya pakai ayat ini. Nah, yang satunya pakai ayat ini, yang satunya pakai hadis ini. Nah, ternyata ruwet juga ya, ruwet juga. Nah, di babi laut itu ada yang menghalalkan karena menggunakan hadis tadi, secara umumnya laut dan bangkainya. Pokoknya yang ada di dalam laut itu halal, Pak. Selama itu tidak membuat Anda sakit, mungkin ada ikan yang beracun, ya jangan dimakan itu. Atau tidak membuat Anda itu sengsara gitu ya, dalam artian menyengsarakan kesehatan Anda. Madarat, ada madaratnya. Itu pembahasan meluas ke sana. Bahkan dalam urusan bagaimana kalau hewan laut itu bertaring, buas. Padahal Nabi mengharamkan disabuin yang ganas-ganas begitu, seperti macan. Nah, itu dibahas lagi. Oh tidak, hadis yang itu khusus untuk hewan darat. Sedangkan hadis yang hillun maitatuhu, tahurun ma'u tadi itu meliputi semua hewan di laut. Gitu. Ada pengecualian. Termasuk di sini bangkai. Pengecualiannya adalah bangkai ikan, as-samak wal jarad dan belalang. Ada syubhat Pak yang dilempar oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Kenapa adanya ini? Jadi orang musyrik itu agak cerdas. Dia mengatakan begini, la ta'kulu mimma qatalahu Allah wa ta'kuluna mimma talbahuna bi aydikum. Kamu ini gimana? Kamu itu kok enggak mau makanan hewan yang langsung disembelih oleh Allah, dibunuh, dimatikan oleh Allah, tapi kamu mau makan hewan yang dimatikan karena tanganmu yang kamu yang sembelih. Lebih suci mana Allah dan begitu ujung-ujungnya ke atasnya. Padahal tidak bisa dibandingkan antara makhluk dan khaliq. Tidak bisa dibandingkan sesuatu yang tidak sesuai pembandingnya. Seperti kamu lebih cinta mana? Kepada aku Mas atau kepada anakmu? Kata istrinya. Jangan dijawab Pak. Itu pertanyaan salah. Kalau Anda jawab, maka Anda akan mendapatkan jawaban yang salah. Kalau Anda jawab kepada kamu Dek, jadi kamu gak sayang sama darah dagingmu sendiri, ya kan salah kan? Nah, kalau sampean bilang kepada anakmu, kepada anakku,
Jadi kamu gak sayang sama aku, tambah salah lagi sana. Gak jadi dimasakin pagi ini. Nah, repot. Jadi pertanyaan yang salah tidak usah dijawab. Kalau saya ditanya seperti itu, saya jawab gini ke istri. Itu pertanyaan yang salah, yang tidak harus dijawab karena jawabannya akan menuju kepada yang salah. Karena porsinya istri dengan porsinya anak beda. Kadang bapak itu nanya ke istrinya, ya dek, kamu itu lebih sayang ke aku apa ke bapakmu? Salah ya. Sama dengan ini Pak, orang musyrik itu ingin memberikan syubhat dalam hati kita. Kenapa kamu mau makan hewan yang disembelih oleh tanganmu sendiri padahal kamu itu banyak dosa? Dibandingkan hewan yang langsung dicabut oleh Allah, itu kan langsung dari roh. Gitu. Nah, kalau kita nggak berilmu, maka kita akan terpengaruh. Ya. Maka di sana itu ada di daerah tertentu cara membunuh hewannya sembarangan. Apalagi yang dibunuh adalah anjing, masukkan kemana? Apa itu namanya? Gelangseh kata orang Madura. Gelangseh, pukul kepalanya, tak, makan. Belum lagi Pak, yang dimasukkan ke alat tertentu, digiling sampai remek gitu, campur di situ antara babi, sapi, pokoknya sak nemunya. Kuda, istri saya dulu suka burger. Lalu dia dapat share-sharean video itu. Lalu dia berhenti. Saya suka bersyukur sih, alhamdulillah ada penghematan gitu ya. Alhamdulillah juga. Biar enggak syahwat itu, lihat makanan-makanan yang mungkin karena saking kerennya dalam mempromosikan sehingga kita menganggap itu keren. Ya, sangat. Yang lebih parah itu kalau mindset sudah dirubah ini, ya. Saya dulu tuh ya, katanya minuman bersoda itu enak, biar buang angin. Ya. Allah alam itu benar apa enggak? Tapi ketika itu sering Pak, ditampilkan tadi sesuatu yang jelek itu ketika menjadi pembiasaan, lalu orang itu melihat itu sesuatu yang biasa, kayak tadi makan berdiri, minum berdiri. Ujung-ujungnya kalau kita bersama mereka di komunitas mereka, kita mau makan duduk, jadi malu kalau kita nggak punya ilmunya. Maka ini penting berilmu itu dalam urusan ini Pak. Termasuk mindset. Mindset itu bisa jadi minuman ini menyehatkan. Tapi kalau kita terpengaruh, mungkin di mal-mal di daerah kita selalu minumnya yang berkarbonasi. Dan itu dianggap keren gitu. Karena iklannya yang muncul itu saja. Sehingga kita melihat minum itu sambil nonton, sambil ini, sambil shopping, keren banget. Keren itu Pak yang kita, di sini keren. Ya. Bukan halal atau haram. Padahal muslim itu bukan keren dulu yang di halal apa enggak. Thayyib apa tidak begitu. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengecualikan uhilla lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Apa saja? As-samak wal jarad. Yang pertama adalah bangkainya ikan dan belalang, dan yang ad-daman tadi, darah tadi al-kabid wa tihal, ya, limpah, rempelo itu ya. Kemudian iman, kita masuk pada pembahasan maitah ini, masih maitah. Berkembang kepada jikalau kita memiliki hewannya adalah hamil, lalu kita tidak tahu, kita sembelih, ternyata anaknya sudah ada di kandungan itu. Apakah kita makan atau kita buang? Zakah itu, ya. Anaknya tadi Pak. Anak, misalkan kambing ya. Biasanya kambing itu kalau hamil cepat laku kalau dibawa ke pasar. Beda kalau orang. Kalau orang hamil gitu, apalagi gak ada suaminya, wah pasarannya turun. Tapi kalau kambing, sapi, Anda bilang hamil. Oh, senang dia yang beli langsung prospek gitu ya. Gitu. Bagaimana kalau pas hamil itu disembelih? Apakah tergolong maitah atau bukan? Itu pendalamannya ke sana. Berawal dari mana ini? Dari ayat ini. Gitu. Apakah itu kalau ingin detail lagi, ayat Al-Maidah, ayat 3 di surat Al-Maidah nanti. Jadi kalau mau detail tentang bangkai itu ya, hurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Mana itu? Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum. Itu pendetailannya apa? Bangkai itu kalau dia terjatuh kemudian mati, ya. Bangkai. Disembelih tapi lupa enggak baca bismillah. Seperti yang pernah saya kisahkan. Santri disuruh menyembelih kambing sama kiainya. Lupa karena mungkin apa itu disembelih kambingnya enggak pakai bismillah. Lapor ke kiainya, "Kiai mohon maaf kambingnya enggak bisa dimakan karena saya lupa baca bismillah." Nangis kiainya. Allah. Nangis, Pak. Katanya santrinya, "Tuh, kiai ini. Kiai, saya ganti kiai. Lebih gemuk dari ini." Mas tambah nangis. Saya ganti 2 kiai, 2 tambah nangis lagi. Kurang banyak, Pak ya. Lalu kiainya bilang, "Cung, kamu kira saya nangis gara-gara enggak bisa makan kambing ini? Saya nangis bagaimana kalau kambing saja ketika akhir hayatnya tidak disebut bismillah, sia-sia hidupnya, padahal dia diciptakan untuk mata'an lakum wa li'anamikum ini. Untuk kita diciptakan itu. Bagaimana kalau saya nantinya mati tidak bisa membawa la ilaha illallah? Sia-sia hidup saya, Cung." Jadi nangisnya kiai itu Pak, pikirannya ke akhirat, nangisnya santri belum tentu mikir ke sana. Ya Allah. Sama ceritanya kisahnya ulama siapa gitu?
Ya, beliau kasih ngajar santrinya. Dia punya burung itu beo bisa la ilaha illallah gitu. Beo kan mahal, Pak. Kalau kita beo saja bisa la ilaha illallah mahal, apalagi kita, Pak. Pokoknya bisa gitulah, bisa syahadat beo itu. Lalu beo itu diterkam sama kucing dan di akhir hayatnya dia enggak bisa lagi ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ulama ini Pak ngambil ibrah dari itu. Masyaallah beo. Jangan sampai iman kita hanya di mulut saja tanpa ada di hati. Karena apa yang akan kita ucapkan itu apa yang biasa kita agungkan ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat. Kembali kepada pembahasan, Pak. Itu intermezzonya begitu. Ma hiya zakatul janin ba'da dzabhi ummi. Bagaimana hukumnya kalau ada janin yang ada dalam perutnya ibunya ketika disembelih ibunya? Apakah cukup atau janin tadi harus disembelih lagi? Gitu. Kalau hidup sembelih lagi gitu. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapat dari Wadhhab Syafi'i wa Abu Yusuf wa Muhammad bahwasannya silakan dimakan ya. Kenapa? Karena janin itu telah disembelih otomatis dengan sembelihan uminya, dengan sembelihan ibunya. Dan beliau berhujjah dengan dalil zakatul janin zakatu ummi. Bahwasannya sembelihan janin itu adalah sembelihan ibunya. Tetapi Pak pendapat yang lain tidak ya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. La yukal, kecuali katanya ayyakhruja hayyan fayudbah, kecuali keluarnya hidup lalu disembelih lagi. Disembelih. Kenapa? Karena beliau berpendapat li annahu maitah. Karena kalau dia itu janin itu belum disembelih dalam kondisi mati, itu mayit gitu. Udah maitah itu bangkai. Nah, ini Pak. Maka di sini dua pendapat ini. Lalu bagaimana itu tentang hadis tadi? Walaupun ada yang menakliki, oh itu kurang kuat. Tanpa melihat itu saja, Pak. Yang memahami tentang keharaman janin tadi memberikan pemahaman kepada hadis tadi bahwa itu bukan begitu pemahamannya katanya. Memahami hadis itu adalah menyembelih janin itu seperti menyembelih ibunya. Dan secara bahasa itu begitu. Zakatul janin, zakatul ummi bukan seperti itu. Versinya mereka yang mengharamkan. Versinya mereka para ulama yang menghalalkan mensupport ayat tadi dengan hadis. Yang satunya mensinkronisasikan. Ayatnya sama, hadisnya sama, tapi karena ijtihadnya beda dan mereka adalah para ulama mujtahid mutlak, mujtahid yang diberikan oleh Allah kapabilitas. Makanya Nabi itu tidak ego, tidak sembrono. Ya, ketika menyampaikan orang yang berijtihad benar sesuai dengan hukum Allah karena kebenaran hanya milik Allah, maka memiliki 2 pahala, sedangkan kalau salah memiliki 1 pahala. Tapi berasal dari mana ijtihadnya? Dari mereka yang benar-benar punya kapabilitas di bidangnya. Kita percepat karena sudah masuk pada teman-teman jemaah sekalian. Yang terakhir kita bahas tentang hukum darah. Ya. Hukum darah tadi di sini disebutkan daman ya. Karena di masyarakat ada Pak, orang itu masih ambigu tentang nanya, bagaimana itu darah dideh? Nah dideh Pak. Apa kalau Maduranya itu? Dideh. Apa? Nah, dideh itu Pak, orang itu masih kadang meragukan. Loh, kok meragukan? Kenapa? Karena sudah berbentuk seperti empal. Repot ya? Itu cerdasnya orang. Jadi darah yang dibuat sembelihan itu dicampur dengan apa Allah alam, dia itu lebih tahu, lalu dimasukkan freezer, dia keras kayak empal. Kalau kita nggak tahu, maka kita dianggap itu adalah empal atau hati, gitu. Padahal yang dihalalkan adalah tadi abtihal wal kabid. Maka iman hukumnya itu tetap haram. Kenapa? Karena asalnya memang dia itu darah yang mengalir. Ya. Dalam surat Al-An'am disebutkan audaman masfuha. Memang adanya darah itu mutlak di ayat ini, tapi di ayat lain muqayyad itu diberikan batasan, yaitu darah yang mengalir. Loh Pak, ini kan dideh nggak mengalir sudah. Ya, tapi kan asalnya dari darah mengalir. Karena kecerdasan manusia saja. Ya, kalau pinter kebelingan itu begitu, dibuat beku dia, gitu. Baik, itu selesai. Semoga kita tidak meragukan lagi urusan gitu. Nah, itu karena bersumber dari yang haram jelas dengan nasnya Al-Qur'an. Lalu yang menjadi pembahasan lagi Pak, bagaimana darah yang menempel di daging-daging kita kalau kita berkurban, bukan daging kita ini. Maksudnya ketika kita berkurban atau kita ini ada beli daging, kan biasanya ada darahnya. Ada darah-darah yang ada di urat-uratnya itu. Maka di sinilah ibadul iman perbedaan pendapat. Tadi di sini disebutkan ya, bahwasannya ada batas dimaafkan, ma'fu ya. Bahkan katanya Ibunda Sayyidah Aisyah, andai saja tidak ada kelonggaran hukum dalam urusan darah yang menempel di daging-daging itu, Pak, maka kita tidak akan bisa makan daging. Dicuci terus kan dagingnya, gimana kita mau makan daging? Kadang kita kan nyate itu nggak terlalu bersih dicucinya kan, masih ada keluar darahnya dikit itu ma'fu. Jadi darah yang menempel di daging-daging seperti itu bukan masuk kepada pembahasan kita atau
pembahasan bahwasannya diharamkannya darah di sini, ya. Iya benar, para ulama bersepakat bahwasannya darah itu haram dan najis, tidak dimakan dan tidak digunakan, la yukal wa la yuntafa'u bih. Tetapi tadi kita masukkan ke dalam apa? Pengecualian. Oleh Imam Qurtubi disebutkan di sini, wa amad damu fa muharramun ma lam ta'um bihil balwa. Walladhi ta'um bihil balwa huwa dam fil lahm wal uruq. Kenapa? Kata beliau, karena berdasarkan hadis Aisyah bahwasannya yang dimaafkan itu adalah daging yang masuk menempel di darah yang menempel di daging-daging dan di urat-urat itu, Pak. Karena ini kisahnya dari Sayyidina Aisyah, kunna nadbaq al-burmah. Al-burmah itu kuah daging. Kami pada saat itu, kata beliau, masak burmah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masanya Nabi. Ta'aluha as-safra min ad-dam. Walaupun ada darahnya itu, ya, fanaqul wala nunkiru. Kami makan dan Nabi pun tidak mengingkari itu. Berarti itu menjadi hukum takrir. Karena Nabi tidak akan pernah mendiamkan sahabatnya, apalagi keluarganya, memakan yang haram. Pernah ada cucunya, Pak, makan kurma dari hasil zakat, langsung ditulak sama Nabi. Mulutnya loh, ditulak itu. Itu kurma. Nah, kita kadang, salah satu, nah ditulak. Dan dia mengatakan, kita itu, jadi Nabi itu dan keluarganya kan, tidak diperkenankan untuk makan dari hasil zakat atau sedekah. Kalau hadiah ya. Makanya Salman Al-Farisi dalam sirahnya ketika mencari kebenaran itu, dengar bahwasanya ada nabi akhir zaman, nabi utusan umat ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, dia ambil kurma ngetes. Ini ada zakat, enggak dimakan sama Rasulullah. Ini kurma hasil zakat, enggak dimakan. Lalu dia ngetes lagi yang kedua kalinya, Nabi, ini hadiah. Beliau makan. Karena beda, Pak. Istilah hadiah, sedekah, apalagi zakat, gitu ya. Sedekah itu beliau enggak mau. Jadi kalau hadiah itu tujuan yang memuliakan, ya, dari yang misalkan dari anak ke bapak, bilangnya jangan ini Pak sedekah dari saya. Enggak benar itu. Secara istilah usul itu sudah salah. Karena sedekah itu adalah pemberian yang diberikan oleh status yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kaya atau miskin, sedekah itu. Tapi kalau panjenengan ingin memberikan sesuatu yang tujuannya memuliakan, namanya hadiah. Hadiah ya, hadiah. Ya, begitu. Insyaallah itu ya Pak, semoga bermanfaat karena sudah masuk waktunya isyraq. Monggo kalau ada yang ingin bertanya walaupun tidak panjang. Monggo. Ada ya Pak? Ya, silakan. Iya, rawan setan ya. Iya Pak. Ini memang ya orang ini sekarang aneh-aneh Pak. Justru yang kayak gitu-gitu tuh ya menarik pelanggan. Rawon setan. Ini yang oleh Pak ini. Apalagi ya? Wah pokoknya setan itu sebenarnya kalau kita mau mengambil secara akhlak dan etika, hindarilah Pak urusan memberi nama kayak gitu, walaupun mungkin secara entertain atau promosinya dia akan wah gitu ya. Termasuk ya kalau kita memberikan nama-nama yang di situ namanya jangankan nama makanan Pak ya. Kita ngasih nama anak saja ada hukumnya. Ya. Kalau memang itu adalah nama tidak menyebutkan tidak berpengaruh kepada zatnya, secara fikihnya tetap halal itu. Tetapi secara akhlak dan adab kita menyalahi aturan itu ya. Karena kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk fattakhid aduwa. Ambil setan itu sebagai musuh. Kalau Anda menggunakan nama setan sebagai menarik konsumen, berarti Anda tidak menjadikan dia sebagai musuh. Gitu. Ya Pak ya. Apalagi itu mirampok. Istilah-istilah apa itu yang haram itu jangan difamiliarkan. Gitu. Justru seharusnya hindari untuk banyak menyebutkan hal-hal yang fahish, ya, yang tidak baik, yang tidak syar'i, yang tidak menenangkan di hati gitu ya. Sehingga jadi itu harus detail. Jadi secara hukum makanannya selama itu tidak ada unsur najis tetap halal. Tapi secara unsur akhlak dan adab itu menyalahi. Ya, kenapa? Karena kita berteman dengan setan, ya, atau mempopulerkan sesuatu yang tidak seharusnya kita populerkan. Ya, begitu. Monggo. Mana tadi yang di belakang? Ya, monggo Pak. Allah. Oke, silakan. Oke. Ya. Saya sama istri kadang-kadang kalau mau kirim orang itu mau kirim makanan itu saya alasan masa di masjid. Ya. Takut ini tidak halal. Betul. Jadi gimana itu? Lagi Pak Iman, ini memang fenomena ya. Jadi nanti ada pembahasan itu dzabhu ahlul kitab. Ini kalau di ayat nyampe di Al-Maidah itu ada nanti sembelihan. Nah, ini kita bersyukur loh hidup di Indonesia itu mayoritas muslim ya yang menyembelih ya, kan ada detailnya lebih detail.
Maka yang terimanya Mas sekalian, kalau saya juga pernah, bahkan sampai saat ini pun saya bertetangga dengan orang kafir atau non muslim. Baik waktu itu, baik. Bahkan saya pun kadang memberikan kepada dia dan dia pun memberikan kepada kami. Nah, saya lihat-lihat kalau yang diberi itu jelas-jelas, misalkan bisa jadi kan dia beli dari warung diberi kita tahu oh ini jelas-jelas halal, ya kita terima, kita konsumsi. Yang repot ketika dikiri gini, ini Om, ini ada pentol, saya bikin sendiri loh Om. Wah ini, ya, diterima, jangan dibuang langsung di depannya Pak, jaga etika dan jaga akhlak kita. Silakan diterima. Kalau Anda syubhat atau takut, ya, tidak usah dimakan. Pasti nanti ada yang makan kok. Itu bakteri, semut. kita kacaukan kepada mereka. Karena kita menghindari hal yang syubhat tadi. Tapi kalau perkara-perkara yang jelas, nah, itu sudah kita lihat. Oh ini ternyata ada mereknya, ternyata dibantu dengan adanya sertifikasi halal dari MUI-nya. Oh ya jelas itu. Tinggal membedakan apa yang diberikan. Kalau yang diberikan itu ada unsur itu. Karena memang orang non-muslim itu terkadang tidak paham makna halal. Ini kisah dari mahasiswa dulu gitu. Karena dia hadir ke rumahnya non-muslim, lalu dikasih kuluki itu kan biasanya kuluki dari ayam. Kalau itu kuluba dari babi, kuluba. Terus bilang, Dek, ini yang ada babinya Dek. Kamu kan muslim, nggak boleh. Ini sudah dipisah, ini yang sudah dipilihin, babinya nggak ada. Tapi masaknya di satu. Itu versi mereka dianggap makannya yang nggak masalah. Makanya jangan pasrahkan sesuatu yang perkara halal kepada mereka yang tidak tahu halal. Sama dengan memasrahkan urusan masjid kepada mereka yang kan pernah dulu ada apa kayak gitu. Biar diurusi dengan mereka yang ada pengurusnya sendiri. Usahakan harus tahu. Kalau gitu Pak ya. Monggo, kira-kira. Monggo. Iya. Ini menjadi dilema ya. Dilema. Saya pernah dicurhati seorang ya binaan saya juga dan dia aktif di rumah sakit. Saya tidak bisa memberikan solusi dari saya pribadi karena secara hukum suci halalnya sudah diwakili oleh majelis ulama. Lalu saya, Mas, dalam urusan itu saya nggak bisa karena saya tidak dilibatkan langsung, terjun langsung, sehingga tidak hikmah kalau kita menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu secara detail, Pak. Bahkan ada seorang ulama di Saudi itu ditanya tentang hukum kopi luwak pun beliau nggak jawab karena dia nggak tahu secara langsung, dan kalaupun dia jawab di sana nggak dibutuhkan oleh masyarakat sana misalkan ya. Maka secara hukum suci halalnya ya kita taklid saja kepada mereka, para ulama yang memang diajak langsung oleh pemerintah untuk terjun untuk ngecek itu, dan mereka kan sudah berfatwa, dan fatwa itu lazim bagi mereka yang bertanya, lazim untuk mengikat ya. Tetapi kalau panjenengan masih ragu, itu kan halal, belum tentu thayyib untuk saya. Kalau kena margin error saya masih mati misalkan ya silakan. Anda bisa menghindari itu dan silakan divaksin dengan kurma, madu, berbanyak ambas sauda gitu. Tubuhnya biar imunnya lebih bagus. Nah, makanya tadi Pak, itulah beratnya ketika kita terjun pada sesuatu yang butuh pendalaman yang lebih dalam, apalagi ada kepentingan di dalamnya, bahwasannya yang bersangkutan adalah orang rumah sakit yang sering bersinggungan dengan pasien, butuh kebantu lebih versi mereka, gitu ya. Tapi kita yang tidak terlalu urgent, kita bisa isolasi diri dan bisa memberikan imun kepada diri kita dengan hal-hal yang halal dan thayyib. Kalau saya lebih baik memilih itu Pak, karena sudah jelas, resepnya sudah jelas. Kalau itu kan ada margin errornya, bisa jadi kan ada yang sisi errornya. Tetapi kalau secara hukum, kalau itu dibilang suci dan dibilang halal, ya gimana lagi? Nanti kita akan bahas itu kalau ada pembahasan faman iturra ghairu baghin wala adil. Kalau dibahas sekarang nggak bisa itu, waktunya panjang. Nanti ada hukum fikihnya itu ad-darurat tubihul mahdhurat, yang darurat bisa menghalalkan yang haram. Kemudian ad-darurat tuqaddi bi qadariha, darurat itu diperkirakan sesuai dengan kebutuhannya. Itu juga jadi panjang. Jadi kalau bagi panjenengan yang tidak hukum khusus, saran saya sih karena masih ragu-ragu, kalau Anda masih meragukan itu, ya dihindari. Tapi kondisinya kan beda Pak, sama mereka yang terjun langsung di rumah sakit menangani pasien, kan dia lebih bahayanya itu loh, lebih terasa. Apalagi pimpinnya bilang begini, kalau sampean enggak mau Mas, kalau ada apa-apa saya Mas yang disalahkan Mas. Dan kami enggak ikut-ikut. Wah, tambah tertekan. Iya, tanda tangan. Ya. Walaupun ada sertifikasi halal itu, kita bisa makanan-makanan kan ada sertifikasi halal. Tapi kan belum tentu thayyib. Jadi gitu ya. Itu perlu diperhatikan juga gitu. Maka kalau kita terus terang, anak saya semuanya dari lahir tidak saya tidak imunisasi tidak vaksinasi tidak. Saya teknik saja pakai kurma, pakai madu, sehat. Ya, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, selama nanti kalau ada kebutuhan tertentu kayak tadi itu, kebutuhan tertentu silakan. Nah, kalau kita ini umum-umum seperti ini Pak, insya Allah aman. Yang penting kita kuatkan imunnya, imannya,
dan aman ya, amannya kita. Bagaimana kita tidak bersinggungan, protokol terus dikisahkan, insyaallah dijaga oleh Allah. Semoga semuanya sehat semuanya dan terus dijaga oleh Allah dalam usaha kita. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.